Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sudarmono. Saya dari SMA Negeri 15 Samarinda. Pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Adapun topik yang saya angkat yaitu berkaitan ketenaga kerjaan. Adapun tujuan dari video pembelajaran ini sesuai diharapkan mampu: 1. Menjelaskan tentang tenaga kerja, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. 2. Siswa mampu menjelaskan tentang jenis-jenis angkatan kerja. 3. Siswa mampu menjelaskan tentang kualitas tenaga kerja yang ada di Indonesia. Dan keempat adalah siswa mampu menjelaskan tentang sistem pengupahan yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di pagi ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keterlaluan anakku. Mari teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pelajaran, saya ingin mengabsen. Apakah hari ini hadir semua? Oke, saya panggil Ananda Nur Febika. Oh ya. Andini Noviana. Izin. Ya, untuk lebih menyemangati lagi, Bapak ingin ini ya, memberikan lihat ya. Supaya coba ini ya, sapa yel Bapak ya. Halo. Hai. Semangat pagi. Sebelum melanjutkan atau kasih materi pada hari ini, Bapak pengen mengulas tentang materi yang kemarin. Materi kemarin itu tentang apa, Pak? Manajemen ya? Oke, materi kemarin adalah manajemen. Manajemen adalah sekumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hari ini Bapak akan mengasih materi tentang tenaga kerja. Silakan dibuka bukunya. Buku paketnya halaman 138 ya. Nah, ini ya. Di situ membahas tentang ketenaga kerjaan. Ya. Di sini Bapak mengangkat topik yaitu tentang tenaga kerja. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini adalah yang pertama adalah tujuan pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan tenaga kerja. Yang ketiga adalah siswa mampu menjelaskan sistem pengupahan yang berlaku di Indonesia, baik itu UMR, UMK, ataupun upah minimum provinsi. Dari ini kita akan tahu sistemnya seperti apa ya. Lanjut kita ke materinya. Yang pertama adalah tenaga kerja. Tenaga kerja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu tentang tenaga kerjaan. Bunyinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, dengan pekerja atau guru, baik yang menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa kerja, selama masa bekerja, maupun sesudah masa bekerja. Jadi undang-undang itu mencakup semua, baik itu karyawan, guru, ataupun orang-orang yang berkaitan dengan pekerjaan. Yang kedua, inilah yang dimaksud dengan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Pasar kerja yang berkaitan dengan pendidikan, makanya kita perlu persoalan
sampaikan tentang tenaga kerja? Oh, silakan. Ada atau tidak organisasi atau serikat pekerja yang menaungi buruh? Oke. Jika memang ada, apa nama organisasi tersebut, Pak? Jadi yang dimaksud ini adalah organisasi yang berkaitan yang menaungi buruh ya. Pada dasarnya di Indonesia itu ada namanya serikat pekerja yang menangani tentang buruh ya. Jadi memang organisasi ini tujuannya adalah melindungi tentang sistem perburuan, baik itu penjaminan. Jadi memang ada beberapa contohnya organisasi tentang perburuan, yaitu kayak SPI, Serikat Buruh Indonesia, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, dan beberapa organisasi lainnya yang dimana mendukung tentang kebijakan tersebut. Oke, paham? Paham? Ada lagi nggak? Ya? Kan tingkat penganggurannya yang tinggi. Ya. Bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi? Oke, terima kasih ya. Tadi tanyakan tentang cara pemerintah menanggulangi tentang pengangguran yang tinggi ya. Ada beberapa cara untuk pemerintah menangani tentang pengangguran tinggi. Yang pertama adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang baru, dengan misalnya kayak pekerjaan padat karya. Itu biasanya menciptakan di kampung-kampung desa itu biasanya perlu proses pembangunan ya. Terus kita perlu menambah skill kita, kemampuan kita dengan belajar ataupun dengan memperluas pekerjaan yang ada. Jangan lupa selain ini juga kita perlu mengembangkan usaha mikro, baik itu usaha yang kayak kecil-kecil. Itu tujuannya adalah untuk mengatasi pengangguran. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari tadi. Ya, Oke, terima kasih ya. Tadi sedikit saya jelaskan tentang buruh dan karyawan. Buruh adalah orang yang bekerja mendapatkan upah. Jadi dengan adanya buruh dia tidak ada namanya jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja, ataupun per bulannya jelas. Itu yang dikatakan buruh dan karyawan adalah orang yang bekerja pada lembaga, bisa perkantoran, dari lembaga sekolah, ataupun di lembaga lainnya. Dia mendapatkan ada namanya gaji tetap, tunjangan, ataupun honor-honor yang lainnya, sehingga dia punya masa depan yang cerah. Beda sama buruh, itu hanya mendapatkan gaji seperti biasa ya. Upah menurut peraturan pemerintah nomor 36 tentang pengupahan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha ataupun memberi kerja kepada pekerja. Jadi dengan adanya ini yang sudah ditetapkan dengan perjanjian-perjanjian atau menurut undang-undang yang ada. Ada tahu nggak untuk UMK atau upah minimum kota Samarinda? Ada yang tahu ibu kota upah minimum kota Samarinda? Ya, ada yang Bandung ya, berapa? 4 juta. Kurang tepat. Ada berapa? Mendekati lagi. Ada yang bisa Bandung ya? 2 juta. Kurang tepat. Ada lagi? Ya? 1 juta. Wah, dinaikkan lagi. Standar UMK kita ini. Ada yang tahu kota Samarinda berapa? Ya, 3.200.000 ya. Saya minta ini melihat tayangan video yang ada nanti dari ini, mohon kepada adik-adik untuk mengerjakannya. Simak ini tayangannya yang berikut ini. Tahun 2019, Indonesia pernah berperan menjadi negara berkemajuan dunia ke atas. Namun tahun 2012 Setelah melihat tayangan tadi, ini kan sudah dibentuk kelompoknya belum ini? Sudah ya. Dari tayangan tadi kalian sudah menyimak, mengamati. Jadi saya minta nanti ini masing-masing kelompok mengerjakan tugas. Ini ada namanya LKPD atau Lembaga Kerja Peserta Didik. Dari tugas ini adalah membuat kesimpulan atau menganalisa tayangan tentang video tersebut di antara hubungan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi ya. Oke, dari ini mana? Yang dari kelompok 1 mana?
Oh ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Oh ya. Terus 3. Ini kelompok berapa? 4. Terakhir ini kelompok 5 ya. Jadi tugas kalian adalah membuat kesimpulan atau menganalisa tentang tayangan video tadi. Itu adalah berkaitan dengan hubungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi. Oke ya, ditanyakan nanti jangan tahu ya di sini. Ya. Oke, jadi kita tanyakan aja kalau nggak paham ya. Ini kita cari tentang hubungan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi ya. Silakan diskusikan siapa yang mencatat, siapa yang dari boleh gunakan HP, buka aja HP atau yang buku-buku yang ada. Silakan gunakan, dicarikan aja di tentang lain-lainnya. Ya, tulis ya, jangan lupa ditulis kelompoknya sama nama ininya, ketuanya, sama nama anggotanya. Ini kerjasama. Boleh silakan gunakan HP, dibuka bukunya, tadi sudah ada bukunya ya. Ya. Ini kita bacakan dari kita. Oh iya, nanti setelah diskusi selesai, masing-masing perwakilan dari kelompok ini membacakan ya hasil diskusinya kelompok kalian ya. Nanti catat kita bersama berapa yang nyatat, berapa yang kerjakan. Boleh dibuka di laptop atau di HP untuk membantu kalau memang di buku belum ada. Oke, silakan. masing-masing perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya dan kerjasamanya. Silakan dari kelompok siapa dulu, silakan yang mau maju duluan bicara. Siapa dulu yang mau ini ya? Dari kelompok berapa? Silakan dulu. Kelompok 2 yaitu tentang posisi tenaga kerja merupakan hal yang sangat krusial dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, terutama ketika pertumbuhan lebih tinggi yang sulit diraih tanpa input yang lebih besar. Karena itu peningkatan produktivitas tenaga kerja adalah salah satu faktor penting mencapainya pada masa yang akan datang. Produktivitas tenaga kerja ini dapat diukur dengan nilai rata-rata yang dapat dihasilkan seorang pekerja. Saya membacakan dari kelompok 4. Setelah berdiskusi dan mencari literasi
Dari berbagai sumber internet dan buku akan memaparkan hasil diskusi mengenai hubungan tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Produktivitas dan pertumbuhan merupakan dua indikator yang tidak bisa dipisahkan. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk di dalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar. Dengan kata lain, pendapatan nasional atau GNP melaju. Tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia adalah dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting. Artinya, kesejahteraan dan tingkat ekonomi sebuah negara bisa dilihat dari faktor tenaga kerjanya. Keahlian atau kemampuan tenaga kerja diperlukan untuk mengolah sumber daya alam serta membuat barang atau hasil produksi, sehingga nanti hasil olahan atau produksinya bisa dijual ke masyarakat maupun diekspor ke luar negeri. Tenaga kerja dan investasi modal memegang peranan penting dalam menciptakan untuk ekonomi suatu negara. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara. Seperti faktor alam dan faktor modal, dikatakan demikian sebab walaupun suatu negara mempunyai sumber daya alam dan modal yang besar, dia tetap membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi. Tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang merupakan faktor produksi tidak hanya berperan penting dalam peningkatan jumlah produksi, tetapi juga dapat mendorong naiknya pendapatan nasional. Tingginya pendapatan nasional memungkinkan terbentuknya tabungan, baik tabungan masyarakat, tabungan perusahaan, atau tabungan pemerintah. Tabungan adalah sumber investasi untuk perluasan usaha, sehingga akan membuka lapangan kerja baru. Banyaknya angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja sangat erat kaitannya dengan produktivitas kerja. Jika kesejahteraan tenaga kerja baik, maka produktivitasnya akan meningkat. Penduduk sangat berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja dan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain faktor produksi, jumlah tenaga kerja yang bekerja akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan optimal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahwa pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan semakin banyaknya output nasional mengindikasikan semakin banyaknya orang yang bekerja sehingga seharusnya mengurangi pengangguran. Kualitas input tenaga kerja merupakan elemen terpenting yang dalam pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara tenaga kerja dengan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan dua arah. Sisi pengembangan kualitas tenaga kerja memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sisi dalam pertumbuhan ekonomi menyediakan sumber-sumber yang memungkinkan terjadinya pengembangan pembangunan sumber daya manusia. Silakan hasil dari KPD tadi lembar ini dikumpulkan. Silakan maju ke depan. Perwakilannya saya akan nilai. Oke. Ada lagi nih perwakilannya? Oke, terima kasih ya. Ini tadi sudah bagus-bagus semua hasil diskusi dari kelompok kalian. Harapkan nanti Bapak kalian lebih bisa ya berdiskusi menanggapi suatu studi kasus yang ada, baik itu tentang tenaga kerjaan ataupun kasus-kasus lainnya. Ada beberapa LKPD. Mungkin ada lagi pertanyaan atau apa yang belum paham dari materi Bapak yang sudah saya sampaikan. Ada lagi yang mau bertanya tentang tadi itu tentang tenaga kerja, upah ataupun materi-materi lain atau LKPD yang ada? Paham? Oke, paham ya? Kalau paham, saya Bapak ingin refleksi dari materi yang tadi. Mohon kepada salah satu siswa yang bisa menyimpulkan hasil pelaksanaan hari ini dan pelajaran ini. Siapa yang bisa? Oh, ya silakan. Berdasarkan saya hari ini tentang materi operasi Ya. dan juga kesimpulan dari materi ini adalah tenaga kerja merupakan modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Masalah ketenaga kerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, yang dimaksud ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja.
bekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Demikian pesan dan kesan saya dalam mengikuti pelajaran hari ini. Ya, terima kasih ya kepada kita. Berikan aplaus. Dari beberapa tadi itu kesimpulan. Ya, terima kasih ya kepada kita. Berikan aplaus. Dari beberapa tadi itu kesimpulan ini Bapak ingin merangkum tentang hasil pelajaran pada hari ini. Pelajaran pada hari ini saya menyimpulkan bahwa ketenaga kerjaan itu diatur oleh undang-undang yaitu nomor 13 tahun 2003. Di situ mencakup tentang angkatan kerja, kesempatan kerja, ataupun upah. Di situ jelas apa yang dimaksud upah, apa yang maksud di pekerjaan ya. Jadi selain itu pun pekerjaan pun dibeda-bedakan, yaitu berdasarkan kualitas ataupun terhadap jenis pekerjaannya, apa ini status, baik itu tenaga kerja terdidik, tidak terdidik, ataupun tenaga yang ibaratnya tidak punya keahlian. Selain itu juga upah dari Kalimantan Timur juga sudah OMR 3.200.000 dan beberapa upah di beberapa kota yang ada di kota Kalimantan Timur, baik itu Kota Bogor, Berau, Samarinda ataupun tempat-tempat lain. Selain itu juga ada beberapa cara pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, yaitu dari pihak pemerintah, yaitu mengadakan pendidikan, pelatihan, ataupun dari pihak swasta mengadakan kerjasama kepada perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah untuk mengadakan magang ataupun pelatihan-pelatihan. Yang terakhir adalah dari diri sendiri kita bisa menambah keterampilan kita, baik itu dari segi bahasa, skill kita, ataupun dari segi lainnya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah paham? Kalau sudah paham, Bapak cukupkan pelajaran pada hari ini. Sebelum pulang, tolong disimpul dulu, dirapikan dulu buku tasnya. Oke, dirapikan dulu ya. Kalau sudah rapi, sudah bagus, saya minta kepada salah satu ini ketuanya dipimpin untuk berdoa ya. Mohon disiap-siap, dirapikan. Silakan dipimpin berdoa ketua. Teman-teman, setelah kita belajar, mari kita berdoa. Ada dari tadi doa. Ya, terima kasih. Demikianlah materi pada siang ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.